Kebetulan kemarin saya baru ada praktikum ya. Kalau sepemahaman saya, golongan darah itu penggolongan darah berdasarkan perbedaan antibodi dan antigen yang ada di dalam darah tersebut. Golongan darah itu ada 4 ya, Neng. Yang pertama A, B, AB, dan O. Darah ya, golongan darah AB, O sama AB. Golongan darah aja sih, nggak, jadi belum, fungsinya mah sama aja gitu. Bener nggak tahu, kurang paham. Penting mah ada 4 jenis golongan darah gitu aja, bisa transfusi darah dari satu orang ke orang yang lain. Paling segitu aja yang dihafalnya itu umumnya. Golongan darah saya O. Golongan darah saya darah O. O plus kemarin teh. O plus. O plus. Menurut saya, kembali lagi ke pernyataan saya sebelumnya, sepemahaman saya itu bahwa perbedaan itu terjadi karena adanya perbedaan antara golongan satu dengan golongan lainnya di bagian antibodi dan antigen yang terdapat pada darah tersebut. Nggak tahu. Paling dari hemoglobin kayak gitu, tapi secara detailnya mah nggak tahu, kurang tahu. Perlu, karena setahu saya itu kalau pasangan suami istri resusnya itu harus berbeda, jadi perlu dicek. Menurut saya perlu ya. Takutnya di suami saya itu ada penyakit apa gitu. Nanti akan tuh menyebabkan Nggak perlu. Tahu. Kenapa hal tersebut bisa terjadi, Kang? Menurut Akang bagaimana? Untuk kenapa itu bisa terjadi, mungkin pemahaman saya belum sejauh itu, jadi bisa dibilang saya belum tahu untuk kenapa. Yang jelasnya saya nggak tahu. Mungkin dari perbedaan darahnya ayah sama ibu, jadi akan menyebabkan kelainan pada anak itu. Nggak tahu. belum pernah dari antara A ke B atau gitu, enggak. Itu mah cuma dari horoskop aja yang karakter dari golongan darah mah. Jadi kalau ada kelainan dari golongan, berbeda golongan, belum pernah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu yang udah mau menyempatkan waktunya untuk diwawancara. Kami dari kelompok 5 mau menanyakan seputar imunodefisiensi sama hipersensitivitas. Mohon maaf sebelumnya, sama Ibu siapa? Ya, perkenalkan, nama saya Umi Baroroh. Di sini saya sebagai dosen di Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Kenapa sih Bu golongan darah pada manusia juga itu bisa berbeda-beda? Ya, seperti kita ketahui, golongan darah itu kan ada macam-macam ya. Ada golongan darah A, kemudian golongan darah B, AB, kemudian juga ada golongan darah O. Nah, apa sih yang menyebabkan kita tuh bisa beda-beda gitu ya golongan darahnya. Nah, jadi pada sel darah merah itu dia punya antigen. Di antigen itu adalah suatu molekul yang ada di permukaan sel darah merah yang menyebabkan adanya perbedaan golongan. Jadi misalnya golongan darah A berarti dia punya antigen A. Golongan darah B dia antigennya itu antigen B. AB berarti ada antigen A dan antigen B, sedangkan yang O itu dia di permukaannya itu tidak ada antigen. Nah, jadi perbedaannya itu dari antigennya, dan juga di dalam plasma darah itu mengandung antibodi yang beda-beda juga gitu. Yang untuk golongan darah A misalnya dia di plasmanya itu punya antibodi untuk yang anti B dan lain sebagainya gitu. Jadi makanya setiap orang itu punya golongan darah yang beda-beda gitu ya, di penggolongan darah dari A, B, O. Kemudian juga penggolongan darah dari yang resus, ada yang resus positif, ada resus negatif kan. Kalau yang resus positif itu berarti dia punya protein atau di permukaan sel darah merahnya itu ada si resus itu. Tapi kalau yang negatif berarti dia nggak ada
mengandung resus kayak gitu. Perlu gak sih Bu pengecekan darah pada pasangan suami istri sebelum menikah? Ya. Jadi di sini untuk pengecekan darah sebelum menikah gitu ya. Nah, jadi kenapa sih ada persyaratan beberapa gitu ya yang mensyaratkan untuk tes darah dulu sebelum pernikahan gitu kan. Sebenarnya itu banyak banget manfaatnya, walaupun mungkin sebagian orang belum melakukannya gitu ya, karena ya banyak faktornya juga, mungkin belum tahu atau misalnya terkait biaya dan lain sebagainya. Jadi di sini untuk keuntungannya, jadi sebelum kita menikah gitu, jadi masing-masing pasangan itu bisa mengetahui jenis atau golongan darahnya apa, kemudian juga resusnya apa gitu, apakah dia resus positif atau resus negatif, kemudian apakah dia itu memiliki kelainan ya dari tes darahnya itu. Kemudian ini juga terkait dengan nanti keturunan yang akan dihasilkan dari pasangan tersebut, karena biasanya kan orang menikah itu tujuannya untuk menghasilkan keturunan. Nah, nanti bisa ketahuan kalau misalnya ternyata kedua pasangan ini itu mempunyai resus darah yang berbeda. Nah, nanti ada tindakan yang perlu diperhatikan gitu ketika misalnya dia nanti kehamilan gitu kan, karena ada beberapa masalah yang bisa ditimbulkan kalau misalnya kedua pasangan tersebut memiliki resus yang berbeda ya, jadi positif dan negatif. Selain itu juga dari darah itu bisa dideteksi juga beberapa penyakit ya, jadi bisa lebih aware gitu dengan kesehatan keluarganya masing-masing ya. Jadi bisa dideteksi gitu ya penyakit yang mungkin diderita, dan juga penanganannya bisa menjadi lebih cepat, seperti itu sih. Perbedaan golongan darah itu bisa menyebabkan suatu kelainan pada bayi. Nah, di sini misalnya ada kelainan pada bayi itu hemolitik. Hemolitik itu kalau ibu tahu apa sih, Bu? Ya. Jadi kalau hemolitik itu kan dari asal katanya ya dari darah dan juga lisis gitu kan. Nah, jadi kalau hemolitik itu sel darah merahnya itu pecah sebelum waktunya gitu. Jadi akibat dari faktor-faktor tadi ya, jadi si sel darah merahnya itu pecah sebelum waktunya. Nah, kalau sel darah merah kita itu banyak yang pecah sebelum memang saatnya pecah, berarti kan nanti akan terjadi ketidakseimbangan di dalam tubuh kita juga, maka akan menyebabkan misalnya anemia gitu kan, jadi kekurangan sel darah merah seperti itu.